Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua yang soleh-solehah? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu bab tentang minuman halal dan haram. Karena sebelumnya kita telah belajar tentang makanan halal dan haram, dan minggu ini kita akan belajar tentang minuman halal dan haram. Nah, anak-anak, untuk lebih lanjutnya mari disimak penjelasan Bapak ya. Pengertian minuman halal. Minuman halal ialah segala bentuk minuman yang dibolehkan diminum menurut syariat Islam. Semua bahan minuman dibuat dari air yang boleh dikonsumsi manusia selama bahan yang dipakai halal dan baik. Minuman yang berasal dari hewan yang halal hukumnya juga halal dikonsumsi, seperti madu, susu kambing, dan susu sapi. Nah, jadi itu hewan-hewan yang halal dimakan, maka susunya pun halal kita minum. Nah, adapun susu yang berasal dari binatang yang haram dimakan, maka haram juga susunya untuk diminum, seperti binatang babi, anjing. Nah, jadi kedua itu air susunya maka haram untuk diminum. Dia termasuk dalam minuman yang haram. Selanjutnya, minuman halal dan haram. Minuman halal dan haram yang pertama, minuman halal ialah air yang murni. Jadi air yang murni apa sih itu air yang murni? Air yang langsung dari air hujan. Jadi ketika air yang langsung turun dari langit, air hujan masuk ke dalam sumur ataupun ke tanah, ada sumber, maka itu disebut dengan air yang murni. Yang kedua yaitu air olahan. Nah, air olahan ini jadi olahannya harus mengandung hal-hal yang halal. Apabila dia mengandung olahan-olahan yang haram, maka diminum pun haram. Apabila dia mengandung olahan-olahan yang halal, seperti misalnya ingin membuat pop es dan segala macam minuman yang segala macam rasa, maka selagi halal pembuatannya maka halal pula diminum. Yang ketiga yaitu air madu. Nah, air madu itu halal karena dihasilkan dari lebah madu. Yang keempat yaitu air sari buah. Nah, seperti sari buah kurma, sari buah jeruk dan lain-lain. Yang kelima yaitu air susu binatang yang halal, seperti air susu kambing, air susu unta, air susu sapi, dan sebagainya. Adapun yang haram, minuman haram, yang pertama yaitu darah. Nah, jadi orang yang minum darah itu hukumnya haram. Yang kedua yaitu air susu hewan yang haram, seperti anjing dan babi tadi. Yang ketiga, semua benda cair yang berbahaya. Nah, jadi apabila benda-benda cair ataupun cairan-cairan yang berbahaya untuk manusia, maka haram untuk diminum, seperti baygon, seperti semprotan nyamuk dan segala macam, maka itu haram. Yang keempat yaitu minuman alkohol, maka segala jenis macam minuman yang beralkohol hukumnya haram. Yang keenam, segala jenis khamar. Nah, jadi apabila khamar maka hukumnya haram. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu air najis. Nah, jadi apabila ada najis di air tersebut maka haram untuk diminum. Selanjutnya, adapun manfaat minuman halal dan mudarat minuman haram. Nah, jadi manfaat minuman halal itu yang pertama, terjaga keimanannya. Jadi dengan adanya meminum minuman yang halal, maka keimanan seseorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyehatkan badan, karena sesuatu yang baik itu akan mengakibatkan yang baik pula terhadap tubuh kita, sehingga menyebabkan menyehatkan badan kita. Yang ketiga yaitu pikiran jernih. Jadi dengan adanya makanan-makanan yang halal, didapat dengan yang halal, didapat dengan rezeki yang halal, minuman-minuman yang halal pula, maka pikiran kita akan jernih, pikiran kita tidak terbawa kemana-mana, sehingga menyebabkan pikiran-pikiran kotor dan segala macamnya. Dengan adanya minuman-minuman halal, maka insyaallah pikiran kita akan jernih. Yang keempat yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena kita meminum minuman yang halal, memakan makanan yang halal, maka
kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minuman dan makanan yang haram, mudaratnya minuman haram yang pertama yaitu tidak berkah minumnya. Karena apa? Karena meminum minuman yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berkah minumnya tersebut, tidak akan mendapat pahala. Yang kedua yaitu menimbulkan penyakit. Nah, apabila seseorang meminum alkohol misalnya terlalu banyak, maka dia akan menimbulkan penyakit. Banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari minuman-minuman yang tidak sehat seperti itu. Yang ketiga yaitu merusak hati dan pikiran. Jadi dengan adanya minuman-minuman yang haram tersebut akan merusak pikiran kita, akan merusak hati kita, sehingga kita tidak fokus lagi dengan memikirkan hal-hal yang baik, sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang buruk saja seperti mencuri, seperti berjudi. Maka itu biasanya sepaket dengan minuman-minuman yang haram. Yang keempat yaitu mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, jadi kita harus membedakan yang mana halal, yang mana haram. Kita harus menjauhi yang mana minuman-minuman haram. Jangan sampai kita menyentuh minuman-minuman haram, karena itu semuanya tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak baik untuk Allah, tidak baik untuk diri kita khususnya, tidak baik untuk kesehatan kita semuanya, tidak baik untuk rohani kita, tidak baik untuk jasmani kita. Sehingga kita harus menjaga tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian dulu materi hari ini. Untuk lebih lanjutnya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.